Jadi kalau kemudian semua harus dikembalikan kepada hasil survei atau barisan sakit hati dan sebagainya, ya sekalian aja OCCRP di take over gitu ya, supaya hasilnya sesuai dengan lembaga survei yang ada di Indonesia. Selamat malam semuanya. Setelah OCCRP memberikan gelar tokoh terkorup dunia kepada Pak Jokowi, hari ini PSI memberikan pembelaan. Memang yang memberikan pembelaan bukan ketua umumnya langsung gitu ya, bukan Mas Kaisang. Ya karena kalau Kaisang yang memberikan pembelaan pasti ya nggak jadi ngebela, malah ngelawak biasanya gitu ya, atau pakai deodoran. Jangan-jangan malah kayak gitu nanti gitu ya, ketika ditanya soal data OCCRP nanti, kalau Kaisang yang muncul sebagai ketua umum PSI dan anak Pak Jokowi, makanya pakai deodoran. Makanya ya terkait OCCRP ini yang turun dan memberikan pernyataan atau pembelaan bukan Mas Kaisang, tapi anak buahnya yang sebenarnya lebih pintar dibandingkan Kaisang. Cuma si anak buah ini bukan anak presiden, makanya nggak bisa jadi ketua umum. Tapi ya pintar sebenarnya, karena mereka berhasil memberikan pembelaan yang lucu. Ya setidaknya lebih serius dibandingkan isu deodoran. Karena menurut PSI, OCCRP atau data yang dirilis oleh OCCRP ini itu katanya mencerminkan suara barisan sakit hati yang belum move on dari hasil Pilpres 2024. Kok bisa gitu? OCCRP ini kan lembaga asing, kantornya ada di luar negeri. Apa urusannya sama Pilpres 2024? Apa coba gitu? Dan yang dirilis nama-namanya itu nggak cuma Pak Jokowi, tidak spesifik satu nama Jokowi sendiri gitu kan. Ada nama-nama atau tokoh-tokoh dari negara lain gitu. Apa mereka juga gagal move on dari Pilpres atau hasil pemilu di negara lain? Kan nggak bisa. Jadi ya sebenarnya nggak ada urusan. OCCRP ini kan lembaga asing gitu, nggak ada urusannya sama hasil Pilpres 2024. Dan ketika PSI bilang bahwa ini bagian suara sakit hati belum move on dari Pilpres, nampaknya justru yang belum move on itu ya PSI gitu ya. Karena apapun isunya, apapun masalah dan kasusnya selalu dikembalikan kepada hasil Pilpres 2024. Padahal kita semua sudah move on. Oke, kita kalah, yang menang memang Prabowo Subianto. Yang menjadi presiden hari ini memang Pak Prabowo. Kita sudah selesai dengan itu semua. Dan ini sedang tidak membicarakan soal Pak Prabowo, ini membicarakan soal OCCRP yang memberikan gelar tokoh terkorup dunia kepada Pak Jokowi. Nggak ada urusan sama Pilpres, Pilpres sudah selesai gitu. Ya, tapi kalau semua dikembalikan kepada hasil Pilpres, ini kan menunjukkan bahwa nampaknya memang PSI ini tidak mampu untuk berargumen. Jadi nggak ketumnya, nggak anggotanya, sama aja sebenarnya. Cuma anggotanya ini lebih bisa mengemasnya gitu ya. Karena kalau ketumnya itu kan nggak bisa mengemas, langsung to the point. Pakai deodoran. Jadi ya kalau nggak mampu berargumen ya nggak usah sekalian, nggak usah memberikan pembelaan atau pernyataan gitu. Apalagi mengklaim bahwa ini katanya polling hasil mobilisasi. Wah, ini dimobilisasi, ini dikerahkan dan sebagainya. Ya silakan saja dibuktikan apa benar dilakukan mobilisasi. Dan kalaupun misalkan terjadi pengerahan di semua akun-akun gitu ya untuk menyerbu data OCCRP, kan OCCRP ini adalah kelompok lembaga yang memang paham dan tahu betul masalah-masalah yang ada di berbagai negara, termasuk salah satunya Indonesia. Kalaupun misalkan terjadi pengerahan dan banyak sekali buzzer memilih nama Jokowi sebagai orang yang paling korup di tahun 2024 gitu ya, kan kalau tidak sesuai dengan faktanya, OCCRP belum tentu mau menerima gitu. Kalau nggak sesuai fakta dan nggak ada isu yang ada di Indonesia, mereka nggak akan berani mencantumkan. Rilis dari OCCRP ini
pasti itu berdasarkan cross-check atau perbandingan data. Kenapa ada banyak orang memberikan voting kepada Pak Jokowi sebagai tokoh terkorup dunia di tahun 2024? Itu kemudian mereka pertanyakan sendiri, dan ya muncullah data-data dari media-media yang ada di Indonesia. Dan rilis dari OCCRP kalau kemudian dianggap tidak berdasar, ya mungkin itu karena matanya PSI itu sudah tertutup, karena berita-berita pelanggaran pemilu dan kesewenang-wenangan para penguasa yang dilakukan dan dikendalikan oleh Pak Jokowi dari mulai MK, Partai Coklat, Bansos dan sebagainya, intimidasi kepada kepala daerah dan kepala desa, semuanya itu sangat-sangat nyata dan mudah sekali untuk kita baca berita-beritanya. Ada banyak sekali berita gitu ya. Jadi kalau ini kemudian dianggap tidak berdasar, itu hanya disampaikan oleh orang-orang yang memang sudah tertutup matanya. Kok bisa nggak berdasar? Lowong link beritanya itu ribuan, bukan satu dua. Hampir semua media memberitakan. Ada banyak sekali kasus dan pelanggaran di Pilpres 2024 lalu. Jadi ya PSI memang ya selain lupa pakai deodoran, makanya disarankan untuk pakai deodoran, kayaknya lupa untuk membuka mata. Apalagi kemudian setelah itu memberikan pembelaan yang sangat-sangat tidak nyambung sama sekali. Karena menurut PSI, kalau Pak Jokowi korupsi, rakyat pasti tahu dan tingkat kepercayaan anjlok. Rakyat melihat dari dekat kerja Pak Jokowi, tidak ada korupsi. Sejak kapan? Sejak kapan rakyat harus melihat dan menilai korupsi para pejabat kita? Setahu saya, yang memberikan gelar korupsi ya, atau tersangka kepada para pejabat-pejabat kita itu ya penegak hukum KPK gitu. Kalau rakyat ya nggak lihat gitu. Rakyat mana tahu Harvey Muiz misalkan yang merugikan negara 300 triliun, mana tahu rakyat itu. Yang tahu ya aparat-aparat kita lah gitu ya. Ini kan kebalik jadinya. Kalau kemudian Jokowi tidak korupsi, dibela tidak korupsi, dan ini sesuai dengan kepuasan kepercayaan masyarakat yang tetap tinggi gitu ya. Itu kan nggak ada hubungannya gitu. Ya, karena soal urusan korupsi itu di penegakan hukum, bukan di rakyat. Dan rakyat hanya bisa mengira-ngira dan melihat-lihat saja gitu ya. Misalkan, ini misal nih ya, kerja atau usaha bisnis yang dimiliki oleh keluarga presiden dan anak-anaknya yang sebenarnya tutup di berbagai mall dan kota atau daerah, usahanya tutup di mana-mana, tapi kemudian anak-anak ini menjadi lebih kaya, menjadi konglomerat baru di Indonesia, padahal bisnisnya tutup semua. Itu dari situ saja kan kemudian sudah tidak masuk akal. Tapi untuk membuktikan ya jelas harus aparat penegak hukum. Seperti misalkan kasus jet pribadi yang difasilitasi, yang kemudian dianggap gratifikasi atau korupsi, tapi kemudian dibantah dengan numpang. Rakyat kan sudah nggak percaya dengan itu semua. Dikira rakyat itu sebodoh itu, padahal kita nggak percaya itu. Tapi ketika aparat penegak hukum nggak mau melaksanakan atau melanjutkan, ya rakyat nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya salah rasanya kalau kemudian PSI memberikan satu pembelaan bahwa Jokowi pasti tidak korupsi karena kepercayaan masyarakat, karena rakyat tidak tahu. Karena kalau korupsi, rakyat pasti tahu. Kita tuh sebenarnya tahu, lihat gitu. Cuma kalau aparatnya diem ya kita mau gimana lagi gitu ya. Tapi dari apa yang disampaikan oleh PSI dan kemudian menyinggung soal kepercayaan gitu ya, tingkat kepercayaan kepada Pak Jokowi dan sebagainya, ternyata tidak hanya kembali kepada hasil Pilpres, tapi mereka juga ingin mengembalikan kepada hasil survei atau approval rating atau tingkat kepercayaan masyarakat kepada Jokowi atau pemerintahannya. Ya karena kalau dikembalikan kepada itu semua, wah Jokowi sudah sangat luar biasa, fenomenal dan gak ada tandingannya. Padahal gitu ya, approval rating atau kepercayaan masyarakat yang katanya tertinggi di dunia atau di atas 80% itu sebenarnya sejatinya tidak diakui oleh dunia. Karena ketika ada daftar tokoh-tokoh kepala negara yang memiliki approval rating tertinggi di dunia, tidak pernah masuk nama Jokowi di sana.
Itu kan menunjukkan bahwa nampaknya dunia juga melihat bahwa survei-survei yang ada di Indonesia ini sudah terlalu mudah untuk direkayasa, sehingga dunia tidak mau mengakuinya. Meskipun katanya tertinggi, tapi ya tidak pernah diakui. Apa pernah ada media internasional yang kemudian memuat approval rating Jokowi tertinggi di dunia? Kan nggak ada, selalu India dan negara-negara lain gitu ya. Apakah media-media asing, media internasional juga sakit hati dengan hasil pilpres ya? Ini kan nggak bisa begitu pembelaannya. Jadi OCCRP itu adalah satu lembaga dunia yang sangat terpercaya dan rasanya tidak pernah sebanding dengan hasil rilis survei-survei yang ada di Indonesia yang dilakukan ketika Jokowi tengah berkuasa, ketika pendanaannya juga digelontorkan dari pihak istana gitu. Jadi ya rasanya tidak pernah sebanding. Apalagi surveinya misalkan dilakukan bersamaan dengan bansos, dilakukan simulasi. Kalau misalkan approval ratingnya turun gitu ya, disebar bansos dulu, baru setelah itu disurvei. Jadi kalau kemudian semua harus dikembalikan kepada hasil survei atau barisan sakit hati dan sebagainya, ya sekalian aja OCCRP di take over gitu ya, supaya hasilnya sesuai dengan lembaga survei yang ada di Indonesia. Dan tokoh-tokoh terkorup dunia nantinya akan menyesuaikan sesuai dengan hasil survei di Indonesia. Yang disurvei Indonesia, yang disurvei masyarakat Indonesia, tapi hasilnya terkait nama-nama tokoh di seluruh dunia. Wah, kan luar biasa kalau itu yang bisa dilakukan oleh PSI dan kawan-kawannya gitu ya. Bisa lah, apa yang nggak bisa mereka lakukan? Lawang Kaisang jadi ketum aja bisa 2 hari kok, masa cuma nangani OCCRP nggak bisa? Cobalah segera di take over supaya dikendalikan gitu ya, supaya tidak ada sejarah-sejarah buruk terkait Pak Jokowi. Tapi kalau kalian tidak bisa melakukan itu semua, ya terima saja gitu. Jangan kemudian mengarahkan atau berbalik kepada isu soal gagal move on, barisan sakit hati, orang yang kalah dan sebagainya. Berargumenlah, berpendapatlah sesuai dengan isu, kasus atau masalahnya. Jangan dikit-dikit dikembalikan kepada masa lalu yang sudah selesai itu. Dan kita semua sudah mengakui Prabowo adalah pemenang Pilpres 2024. Selesai, nggak ada perdebatan di sana. Dan kita juga sudah mengakui Presiden Indonesia hari ini adalah Prabowo. Selesai. Jadi siapa yang gagal move on? Kalian kayaknya gitu ya, orang-orang PSI yang tidak bisa berargumen dan hanya bisa tolong semuanya pakai deodoran. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah deodoran.